Indah banget itu, indah banget juga kata-katanya Ustaz. Iya. 82-nya belum, Ustaz. Belum. 81. Belum. Sampai 81. 81. Iya. Baik, bagian saya aja ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Sampai situ ya. Baik. Ayat 69. Watlu, dan bacakanlah. Siapa yang diperintah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watlu, dan bacakanlah alaihim, kepada mereka, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya. Naba'a Ibrahim, berita besar tentang Ibrahim. Jadi apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kisah atau sejarah Nabi Ibrahim itu perlu diajarkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Kenapa? Karena Ibrahim itu menjadi uswatun hasanah, suri toladan yang baik untuk siapa saja yang mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk siapa saja yang berharap akan surga Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Untuk siapa saja yang merasa bahwa akidah tauhid itu harus diperjuangkan. Jadi Ibrahim ini adalah sosok manusia yang dikasih hidayah oleh Allah sejak kecil sampai besar, sampai tua, untuk berpaling dari syirik, memperjuangkan akidah tauhid untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Dengan cara apa Nabi Ibrahim mendakwahi keluarganya? Ya, dengan cara mengajak mereka berdialog dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi
merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita mengajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita akan sejarah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Allah mengatakan, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Itu ayat berapa itu? Ayat 70. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya, "Ma ta'budun, apa yang kalian sembah itu?" Nah, analisa pertama adalah kenapa yang pertama kali ditanya itu bapaknya sendiri. Baru setelah itu kaumnya. Itu namanya sistem itu. Jadi orang berdakwah itu memang harus dari sel yang paling kecil dulu, ya, dari keluarga dulu. Ya, didakwahi keluarganya, diajari. Bapaknya tentu orang yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang kalian sembah? Kepada masyarakatnya, kepada kaumnya, apa yang kalian sembah? Ya, Nabi Ibrahim tanya itu. Bukan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau yang disembah mereka itu berhala. Jadi bagaimana kaumnya menjawabnya? Menjawabnya dengan begitu bangga. Mereka mengatakan, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Mereka mengatakan na'budu asnaman, ya, kita menyembah berhala. Ya, kalau sonam itu ya berarti apa? Berarti patung. Ya, patung-patung. Menyembah patung, ya memang patung. Tapi bagi mereka patung itu adalah Tuhan. Ya. Jam itu mufradnya sonam, jamaknya asnam. Fanadhallu laha 'akifin, maka kita terus-menerus demi patung-patung itu melakukan i'tikaf. Akifin ya, i'tikaf lah. I'tikaf, berdiam diri, bersemedi, ya, menghadap berhala-berhalanya, patung-patungnya. Untuk apa? Untuk beribadah. Terus terang aja. Ya, dan dengan bangganya mereka menjawab pertanyaan Ibrahim alaihissalam. Qala, Ibrahim mengatakan, hal yasma'unakum idh tad'un. Baik, pertanyaan. Apakah mereka dapat mendengarkan kalian ketika kalian berdoa? Kan ibadah kan masih berdoa. Apakah mereka mendengarkan kalian ketika kalian menyerunya, ketika kalian memanggilnya, ketika kalian berdoa, meminta, ketika kalian menyembahnya? Ya. Au yanfa'unakum au yadurrun. Apakah mereka bisa memberikan manfaat kepada kalian? Atau mereka bisa memberi madarat begitu? Nah. Jadi, itu pertanyaan simpel sekali. Jawabannya iya atau tidak saja. Karena pertanyaannya hal. Bisa mendengar ketika mereka berdoa, jawabannya gampang, tidak bisa mendengar. Apakah mereka bisa memberikan mudarat, bisa memberikan manfaat? Jawabannya simpel, tidak bisa. Tapi mereka tidak begitu menjawabnya. Tidak begitu mereka menjawabnya. Ya, muter. Apa alasannya?
Mereka mengatakan, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka mengatakan, ya, tapi kita jumpai nenek moyang kita seperti itu mereka melakukan. Ya, jadi alasannya apa? Alasannya adalah ajaran nenek moyang, budaya. Ya, melestarikan budaya nenek moyang. Ya. Jadi membuktikan apa ini? Ini adalah dalil atau bukti bahwa ajaran akidah atau keyakinan yang sumbernya dari nenek moyang itu mesti tersesat, mesti nggak benar. Ajaran keyakinan itu sumbernya harus dari wahyu. Ya, mesti ada tertulis. Ya, agama ini hebat, luar biasa. Jadi itu sejak dulu orang mengatakan kita melestarikan budaya nenek moyang kita. Ya, kalau sekedar budaya, ya, bukan ibadah, itu no problem aja. Tapi ini urusan ibadah, urusan penyembahan. Ya, urusan penyembahan itu urusan ritual. Ya, urusan ibadah itu kaedahnya adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asalnya ibadah itu haram. Illa ma dallad dalilu ala khilafihi. Ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan haram. Jadi untuk ibadah harus pakai dalil. Nggak boleh nggak pakai dalil, nggak boleh ngarang. Ya. Jadi sebenarnya kan pertanyaannya simpel. Mereka bisa dengar nggak kalau kamu berdoa? Jawabnya kan gampang, ya tidak. Mereka bisa memberi manfaat nggak kepada kalian? Selama ini kalian berdoa itu mereka kasih apa kepada kalian? Apa kalian bisa hidup sejahtera dengan kalian berdoa kepada berhala itu? Ya. Apakah mereka itu bisa memberikan bahaya kepada kalian? Ya, pasti tidak. Tapi mereka tidak, itu jawabnya, muter. Ya. Jadi menjawab tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Jawabannya apa? Jawabannya bahwa ini yang kita jumpai ya nenek moyang kita begitu sih. Ya, jadi tidak bisa ya orang menyembah, orang melakukan ibadah tanpa ilmu itu kan nggak pakai ilmu itu. Ya, ibadah itu harus dengan ilmu, harus dengan pengetahuan. Jadi bagaimana orang beribadah diterima kalau tanpa ilmu? Ya, makanya kalau anak-anak santri itu ada nazoman ya. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orangnya yang mengamalkan satu amalan tapi tanpa ilmu maka amalnya ditolak, tidak diterima. Wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli badil wathan, begitu. Siapapun orangnya yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala disiksa. Ya Allah ya Rabbi karim. Ya, punya ilmu dia, tapi dia tidak mau menyembah Allah. Ya, yang disembah setan. Baik. Gitu ya. Jadi apa reaksi Nabi Ibrahim ketika kaumnya menjawab ya enggak, soalnya ini tradisi nenek moyang, ya, fanatisme ya terhadap ajaran nenek moyang. Jadi Nabi Ibrahim katakan qala afara'aitum ma kuntum ta'buduna antum wa abaukumul aqdamun fa'inahum aduwwun li illa rabbal alamin. Itu sih sebenarnya maknanya afara'aitum tuh kasih tahu kepada saya. Maknanya tuh afara'aitum tuh maknanya akhbiruni, beritakanlah kepadaku.
Meskipun boleh saja diterjemah afara'aitum, apakah kalian telah melihat ma kuntum ta'budun, apa yang kalian telah sembah. Apa yang kalian sembah itu. Ya. Jadi sekarang saya mau menerjemah afara'aitum itu dengan akhbiruni. Beritakanlah kepadaku ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah itu. Antum wa abaukum wal aqdamun, yang kalian sembah dan nenek moyang kalian yang mendahului kalian itu. Fa innahum aduwwun li, maka sesungguhnya mereka tuhan-tuhan yang kalian sembah, berhala-berhala yang kalian sembah itu, aduwwun li, musuhku, illa rabbal alamin, kecuali Tuhan semesta alam. Menunjukkan bahwa ada yang menyembah Allah ya. Jadi semua sesembahan-sesembahan kalian dan nenek-nenek moyang kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah musuhku. Coba saya tantang, itu artinya apa itu? Artinya Nabi Ibrahim menantang mereka ya, bahwa Nabi Ibrahim siap untuk dibikin celaka oleh berhala mereka. Bisa enggak? Ya kualat loh, ya enggak bisa ya. Enggak takut Nabi Ibrahim. Ya. Apakah mereka bisa berkutik? Tapi Nabi Ibrahim itu ya, dia katakan illa rabbal alamin, kecuali rabbal alamin yang memiliki jagat raya ini, yang menciptakan jagat raya ini. Kenapa? Karena yang menciptakan jagat raya itu, itulah yang berhak disembah, itulah Tuhan. Ya, itulah Tuhan. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang telah menciptakanku dan dialah yang selalu memberiku hidayah, memberiku petunjuk. Kalau itu bukan musuh. Kalau yang berhala-berhala itu musuh. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah yang selalu memberiku makan, memberiku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dia yang memberiku kesembuhan. Ya. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dia yang akan mematikanku dan akan menghidupkanku kembali. Walladzi atma'u ay yaghfirali, dan dialah yang aku senantiasa berharap agar mengampuniku khati'ati, segala kesalahanku, yaumaddin, di hari pembalasan. Ya, jadi Nabi Ibrahim mau jelaskan ya, bahwa Tuhan yang berhak disembah itu kalau dia menciptakan jagat raya. Dia memiliki jagat raya, bukan diciptakan oleh tangan manusia. Nah, masa berhala diciptakan oleh manusia malah disembah? Jadi otak kan pakai. Ya. Terus yang kedua, Tuhan yang berhak disembah itu kalau dia menciptakan manusia, memberikan aturan, memberikan hidayah. Itu yang berhak disembah tuh. Ya. Yang memberi makan, memberi minum. Bukan malah kalian kasih sesajen untuk dimakan Tuhan-Tuhan kalian. Ya, mikir. Nah, paling menarik itu di ayat 80. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya, apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Niknya itu artinya aku. Ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak mengatakan apabila Allah bikin saya sakit, maka Allah juga yang menyembuhkan saya. Enggak. Karena apa? Karena bersopan santun kepada Allah itu salah satunya dengan cara tidak menyandarkan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakitnya sakit. Ya. Begitu ya. Dan Tuhan yang berhak disembah itu Tuhan yang bisa mematikan, bisa menghidupkan kembali. Dan yang terakhir ayat 82, itu kenapa Nabi Ibrahim mengatakan walladzi atma'u ay yaghfirli,
khati'ati. Dan Tuhan yang berhak disembah itu adalah sang Tuhan yang kepadanya aku berharap mengampuni dosaku di hari pembalasan. Kenapa tuh mengatakan demikian? Ya, karena itu sopan santun. Ya, sopan santun kepada Allah. Ya, tidak memastikan tapi berharap. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada ya satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menceritakan ya tentang orang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sahih Muslim, Aisyah bertanya. Aisyah mengatakan, "Qultu," aku tanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ibnu Jad'an kana fil jahiliyati yasilur rahim." Ibnu Jad'an di zaman jahiliyah, wah, dia orang yang paling getol menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan. Wa yut'imul miskin, orang paling getol memberi makan orang-orang miskin. Fahal dzalika nafi'uhu, apakah yang seperti itu bermanfaat kepadanya? Ya, apakah itu berguna bagi dia? Qala, Rasul menjawab, la yanfa'uhu, ya, tidak bermanfaat. Tidak ada gunanya bagi dia. Innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yawmiddin. Karena dia belum pernah satu sekalipun mengatakan, ya Allah ampunilah aku. Ampunilah dosa-dosaku pada hari pembalasan. Ya, nggak pernah. Nah, jadi begitu ya. Tidak bermanfaat bagi orang, amalan baik seperti apapun bagi orang yang tidak pernah minta maaf, tidak pernah minta ampun kepada Allah, tidak bermanfaat bagi dia. Ya. Jadi ya, intinya ya, Nabi Ibrahim itu ya memperlihatkan diri bahwa dirinya adalah seorang hamba yang tidak berdaya. Ya, Nabi Ibrahim tahu pasti dia diampuni oleh Allah. Ya, tapi sebagai sopan santun seorang hamba kepada Tuhannya, dia katakan, saya berharap untuk diampuni dosa-dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti siapa? Sama seperti Amr bin As. Ya, ketika dia mengatakan, saya ini hidup sudah melewati beberapa jenjang. Ya, pertama adalah ketika di pikiran saya Muhammad adalah manusia yang paling saya benci, yang ingin saya penggal lehernya. Andaikan Allah matikan saya dalam keadaan seperti itu, maka pasti saya masuk neraka. Jenjang yang kedua, fase yang kedua, di mana Allah lemparkan iman ke dalam hati saya, yang menjadikan Muhammad adalah orang yang paling saya cintai. Lalu saya kejar dari Mekah ke Madinah. Lalu saya katakan, ya Muhammad, ulurkan tanganmu. Rasul katakan, ada apa? Saya mau berbaiat. Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ulurkan tangannya, maka saya cabut tangan saya genggam tangan saya. Rasul katakan, kenapa? Dia katakan, saya mau baiat tapi dengan syarat. Apa kamu syaratnya? Syaratnya kalau dosa-dosaku bisa diampuni oleh Allah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Rasul katakan, apa kamu tidak tahu? Al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam menghapus dosa sebelumnya.
Jadi terjadilah beat. Amr bin As mengatakan, andaikan dalam keadaan seperti itu Allah cabut nyawa saya berharap saya masuk surga. Ya, dia tahu kalau orang beriman, ya dosa-dosanya dihapus pasti masuk surga. Tapi sopan santunnya, saya berharap saya masuk surga. Ya. Dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tentang perintah Allah agar kita semua menceritakan berita besar atau sejarah besar Nabi Ibrahim alaihissalam ini kepada keluarga kita, kepada kaum kita, agar itu dijadikan sebagai uswatun hasanah. Baik, itu tuh ya satu episode tuh ya yang ini. Ustadz, Dapat tanya ya Bu? saya boleh mengulang 3 ayat yang cakep itu 78 sampai 80 Ustadz. Iya Bu, silakan. Cuma suaranya jelek. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yud'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yasqin. Dialah yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Dan dialah yang senantiasa memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku, ya Allah, Ustaz. Indah sekali. Masya Allah. Ya. Sederhana, tapi itulah sifat Tuhan yang berhak disembah. Ya. Baik. Nah, sekarang